11 IPA Pondok Pesantren Darussalam Tulak akan mempresentasikan tentang APBD DKI Jakarta. Oke, sebelum ini perkenalkan, nama saya Sarah Wardatul Fajar, Nama saya Teresa Salsabila, nama saya Sulfia, nama saya Lena Tiani. Oke, pembahasan pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Oke, pembahasan pertama yaitu tentang perekonomian DKI Jakarta pada triwulan 2 2020 masih mengalami kontraksi, namun membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya seiring dengan peningkatan stimulus fiskal di DKI Jakarta serta mobilitas masyarakat. Pada triwulan 3 2020, ekonomi Jakarta tumbuh negatif sebesar minus 3,82. Berkurangnya kontraksi perekonomian tersebut terutama disumbang oleh konsumsi pemerintah yang tumbuh positif, sementara komponen pengeluaran lainnya masih mengalami kontraksi. Konsumsi pemerintah tumbuh positif sebesar 57,89% pada triwulan 3 2020. Setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh negatif sebesar minus 8,51%, peningkatan konsumsi pemerintah tersebut bersumber dari negatif sebesar minus 8,50%, bersumber dari peningkatan belanja barang dan bantuan sosial dalam rangka menangani COVID-19. Seiring dengan kontraksi permintaan domestik dan ekspor, aktivitas impor juga mengalami kontraksi. Total impor pada triwulan 3 2020 berkontraksi sebesar minus 15,62%. Nah, ini sedikit meningkat dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar minus 15,50%. Jadi ada peningkatan sekitar 12% di sini. Total impor yang masih tumbuh negatif menjadi faktor penahanan kontraksi laju pertumbuhan ekonomi Jakarta lebih dalam lagi. Dari sisi lapangan usahanya, kontraksi terdalam pada triwulan 3 2020 terjadi pada LU penyediaan akomodasi dan makan minum, LU industri pengolahan, LU perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor, serta LU transportasi dan pergudangan. Sebagian besar lapangan usaha yang terkait dengan penanganan COVID-19 ini dan aktivitas new normal mengalami perbaikan, diantaranya seperti LU jasa kesehatan, LU penanggulangan COVID-19 di DKI Jakarta. Sementara LU informasi dan komunikasi masih tumbuh tinggi seiring dengan peningkatan penggunaan teknologi digital dalam penerapan work from home and school from home. Selanjutnya, pada triwulan 5 2020, kinerja perekonomian DKI Jakarta ini diperkirakan secara triwulan tumbuh positif, namun secara tahunan masih mengalami kontraksi meskipun tidak sedalam triwulan sebelumnya. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya. Next. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rincian pendapatan dalam triliunan rupiah di DKI Jakarta. Jadi pada tahun 2016 pendapatan asli daerah dihitung kurang lebih 36, sedangkan dana perimbangan di tahun 2016 sebanyak kurang lebih 15. Dan lain-lain pendapatan yang sah pada DKI Jakarta kurang lebih 1. Jumlahnya menjadi kurang lebih 53 triliun. Di tahun 2017, pendapatan asli daerah diketahui kurang lebih 43, sedangkan dana perimbangan 18 dan pendapatan yang sah di DKI Jakarta kurang lebih 1. Jadi totalnya menjadi 64. Kita skip lanjut ke pada tahun 2019. Pada tahun 2019, pendapatan asli daerah kita temukan kurang lebih 50 triliun, sedangkan dana perimbangan ditemukan kurang lebih 21 triliun. Sedangkan pendapatan yang sah ditemukan 2 dan jumlahnya menjadi 74 triliun. APBDP pada tahun 2019 di DKI Jakarta
pada pendapatan asli daerah ditemukan 50 triliun, sedangkan dana perimbangan 21 dan pendapatan yang sah 2. Jadi totalnya menjadi 74. APBD pada tahun 2020 57 triliun dan dana perimbangan 21 triliun dan pendapatan yang sah 3 triliun, jumlahnya 82 triliun. Pendapatan asli daerah di tahun 2020 ditemukan sebesar 34 triliun, sedangkan dana perimbangan kurang lebih 17 triliun. Dan pendapatan yang sah di DKI Jakarta ditemukan kurang lebih 2 triliun. Dan pada tahun 2021 pendapatan asli daerah kurang lebih 48 triliun, sedangkan dana perimbangan sebesar 17 triliun. Dan pendapatan yang sah pada DKI Jakarta ditemukan 2 dari jumlah pada tahun 2021. Baiklah, di sini saya akan membacakan evaluasi perkembangan indikator daerah pada DKI Jakarta. Angka proyeksi inflasi tahun 2021 yaitu 3,0 sampai 1 kurang lebih sampai 1,0 dan angka proyeksi pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun 2021 5,4 sampai 6,3 dan PDRB per kapita tahun 2019 sebesar 269,07 juta. Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2009 sebesar 64,81%. Sedangkan pengangguran tahun 2019 yaitu 320.900 orang. Indeks pembangunan manusia tahun 2019 80,76 dan tingkat kemiskinan pada Maret tahun 2020 yaitu sebesar 4,53%. Di sini juga ada rincian belanja dalam triliun rupiah pada daerah DKI Jakarta, di mana dalam hal ini mencakup belanja pegawai atau belanja tidak langsung, belanja bantuan sosial, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja bantuan keuangan, belanja modal, belanja subsidi, belanja tidak terduga, belanja hibah, dan belanja pegawai atau belanja langsung, di mana pada resolusi tahun 2016 sebanyak 47,1 triliun rupiah, sedangkan pada tahun 2017 meningkat menjadi 51 triliun rupiah, dan pada tahun 2018-nya lagi juga meningkat menjadi 61,41 triliun rupiah. Dan APBD 2009 sangat melonjak tingkatannya hingga menjadi 80,90 triliun rupiah. Sedangkan APBD pada tahun 2019 menurun menjadi 77,85 triliun rupiah dan APBD tahun 2020 meningkat sedikit menjadi 79,61 triliun rupiah. Sedangkan PRPD pada tahun 2020 menurun sangat drastis hingga menjadi 56,11 triliun rupiah dan RKPD tahun 2021 meningkat menjadi 64,23 triliun rupiah. Baik, selanjutnya tentang APBD DKI Jakarta tahun 2021 tentang arah kebijakan pendapatan daerah.
Di sini terdapat pajak daerah senilai 41,525 triliun dengan catatan optimalisasi penerimaan pajak daerah. Lalu ada juga kebijakan dana perimbangan yaitu senilai 17.511 triliun. Dengan catatan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk bagi hasil pajak dan bukan pajak, serta perolehan dana alokasi khusus atau DAK, baik DAK fisik atau non-fisik, serta peningkatan kerjasama intensifikasi pemungutan PPh orang pribadi, serta menjaring wajib pajak baru di wilayah pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lalu yang terakhir, kebijakan lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu senilai 2.507 triliun dengan catatan koordinasi dengan pemerintahan pusat, BUMD, dan K atau L terkait dalam proses mekanisme penarikan dan pencairan hibah MRT yang telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah atau NPPH. Baik, yang terakhir adalah ringkasan APBD Jakarta pada RKPD tahun 2021 tentang penerimaan daerah, yaitu sudah termasuk pendapatan daerah senilai 68,155 triliun. Pendapatan daerah ini mencangkup tentang pendapatan asli daerah senilai 48,135 triliun. Lalu dana perimbangan senilai 17,511 triliun. Lain-lain pendapatan yang sah yaitu 2.507 triliun. Lalu penerimaan pembiayaan daerah senilai 1,788 triliun. Ini sudah termasuk penggunaan SILPA senilai 1,2 triliun dan penerimaan pinjaman daerah senilai 588,949 miliar. Dan jumlah penerimaan daerah ini tercatat senilai 69,943 triliun. Lalu untuk pengeluaran daerah sudah ada belanja daerah senilai 64,237 triliun. Ini mencangkup belanja operasi yaitu senilai 57,613 triliun, yaitu lalu belanja modal yaitu 5.005 triliun, lalu BTT senilai 1.666 triliun dan transfer bantuan keuangan senilai 551,41 triliun. Lalu pengeluaran pembiayaan daerah senilai 5.706 triliun. Ini sudah termasuk penyertaan modal atau investasi pemerintahan daerah senilai 5.472 triliun. Lalu pembayaran pokok utang senilai 33,65 miliar. Lalu pemberian pinjaman daerah senilai 200 miliar. Dan jumlah pengeluaran daerah ini tercatat senilai 69,943 triliun. Oke, cukup sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. See you next time guys. Assalamualaikum.